Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. InsyaAllah ta'ala di kesempatan pagi hari yang baik ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya dari Imam Ibnu Katsir, yang mana kita tengah membahas surat Al-Baqarah. Dan insyaAllah pagi hari ini kita akan membahas tafsir yang beliau sajikan dari ayat ke 178 sampai dengan 179 insyaAllah ta'ala. Ayat ini menjadi satu hal yang penting ya, karena kaitannya dengan hukum syar'i, hukum syariat ya. Kalau kita belajar tentang tafsir ayat ahkam, maka ayat ini adalah termasuk ayat yang dibahas di dalam kitab-kitab tafsir ayat ahkam, karena bertalian dengan hukum yang bersinggungan dengan kehidupan kita di dunia ini. Walaupun mungkin di negara kita hukum positif kita belum mengakomodir hukum yang ada di dalam ayat ini. Ayat ini bertalian dengan hukum qisas ya. Nanti kita akan tambahkan insyaallah taala dalam pelajarannya seputar hukum seputar definisi qisas itu seperti apa. Namun sebelumnya kita mulai terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam penafsiran dari dua ayat 178 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berlaku adil di dalam menegakkan hukum qisas pada peristiwa atau pada kasus pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Dan barang siapa yang diberikan ampunan ya oleh keluarganya, oleh saudaranya, maka hendaklah dia menunaikannya dengan mengikutinya dengan cara yang baik dan menunaikan kepadanya dengan cara yang baik, yang benar. Itu merupakan keringanan dari Rabb kalian dan kasih sayang dan rahmat. Dan barang siapa yang melampaui batas, berbuat sewenang-wenang setelah itu, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya, pada hukum qisas ini terdapat kelangsungan kehidupan untuk wahai orang-orang yang berfikir agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian ya, maksudnya adalah diwajibkan supaya kalian itu berlaku adil ya, diwajibkan berlaku adil di dalam menegakkan hukum qisas ya. Bagaimana adil itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka ya. Hamba sahaya dengan hamba sahaya, jadi apple to apple, al-untha bi untha ya. Kemudian perempuan dengan perempuan. Jangan berlebih-lebihan ya, jangan mengurang-urangi apalagi melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, di mana mereka merubah ya, menggantikan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hukum mereka. Di antara sebabnya ayat ini turun adalah bahwa suku atau Bani Quraidah dengan Bani Nadir ya,
itu kedua suku kabilah di Madinah, ya, itu mereka berperang ya pada masa jahiliyah, ya, dan Bani Nadir kemudian memenangkan atau lebih memiliki kekuatan lebih, ya. Sehingga apabila ada seorang dari bangsa atau kaum Nadir itu membunuh, ya, menghilangkan nyawa seorang dari Bani Quraidah, maka tidak dikisos, dia tidak dibunuh, tidak dihukum, diadili, tapi vonisnya bukan hukum mati, ya, tetapi diberikan kepadanya denda, hanya dijatuhkan hukuman denda berupa, ya, diwajibkan membayar 100 wasak dari buah kurma. Satu wasak buah kurma itu, satu wasak itu timbangan, ya, atau takaran satu wasak itu berbeda-beda pendapat di antara ulama 4 mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu 130,5 kilo satu wasak. Kalau dalam mazhab yang lain ada yang sampai 190,7, hampir 195 kalau tidak salah, 0,7, ya, 1 kilogram. Jadi kalau di rata-rata sekitar 150 kilogram, ya, satu wasak itu. Sehingga kalau orang dari Bani Nadir itu membunuh orang, menghilangkan nyawa orang dari Bani Quraidah, dia tidak dijatuhi vonis untuk dihukum mati, tapi cukup untuk mereka membayar berarti sekitar 1,5 ton, ya, 1,5 ton kurma. Kalau untuk hitungan sekarang sangat ringan sekali, ya. Kalau zaman dulu kita tidak tahu kondisinya seperti apa, karena 1,5 ton kurma ya tinggal dikalikan saja. Kalaupun kurma yang terbaik misalnya ajwa itu sekitar ya 200.000 katakanlah begitu, ya, dikali 1.500 ya berarti berapa itu? 3 miliar ada, atau hanya 300 juta, ya, sekitar itu, ya. Ini angka yang tidak sebanding dengan penghilangan nyawa. Sebaliknya, kalau yang melakukan tindakan kriminal penghilangan nyawa itu adalah orang Bani Quraidah, ya, yang menjadi korbannya Bani Nadir, maka orang Bani Quraidah itu akan divonis dengan hukuman mati. Nah, ini tidak adil, ya, standar ganda, ya, yang mereka terapkan ketika itu di masa jahiliyah, ya, karena kekuatan politik, karena kekuatan mungkin tentaranya dan seterusnya, ya, sehingga begitulah yang berlaku, ya. Nampak-nampaknya politik dari zaman dulu sampai sekarang kurang lebih, ya, cuman mungkin modusnya aja atau polanya aja yang beda-beda, tapi prinsipnya begitu tuh, yang kuat, ya, yang berkuasa, yang kemudian menentukan kebijakan dan seterusnya, ya. Kemudian kalau Bani Nadir melakukan tindakan yang lain yang kemudian harus dengan tindakan itu dilakukan kepada Bani Quraidah itu harus membayar 1 wasak misalnya 100 wasak, maka kemudian Banu Nadir jika melakukan perlakuan yang sama, sebaliknya Bani Quraidah jika melakukan perlakuan yang sama, tindakan yang sama kepada Bani Nadir, maka kemudian harus membayarnya 2 kali lipat, ya, 200 wasak, ya. Maka kemudian di dalam Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, kalian harus menegakkan keadilan di dalam menegakkan hukum qisas, ya. Jangan mengikuti, ya, orang-orang yang menyimpang, jangan mengikuti orang-orang yang merusak hukum itu, yang mengingkari atau menyelisihi hukum-hukum yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-hurru bil hurri, ya, kalau membunuh, ya, menghilangkan nyawa, maka tentunya kalau itu dengan sengaja, ya, dilakukan dengan niat, ya, maka harus kemudian dibalas dengan balasan yang setimpal, yang serupa, ya. Kalau
orang merdeka, ya, yang terbunuh dilakukan oleh yang merdeka, maka dilakukan hal yang sama. Kalau hamba sahaya dan melakukannya, ya, kepada hamba sahaya yang lain, maka hamba sahaya yang pelakunya kemudian dijatuhkan hukum yang setimpal. Demikian juga kalau kaum emak-emak yang melakukan terhadap kaum emak-emak, maka dilakukan hal yang sama. Al-untha bil untha, wanita dengan wanita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya. Sebelum kita lanjutkan penafsiran terkait dengan al-qisas ini, ana ingin coba mengangkat sedikit khulasah, ringkasan terkait dengan hukum fikih, ya, definisi dan hukum fikih tentang qisas ini, supaya kita dapat gambaran utuh dan kemudian nanti membantu kita memudahkan memahami ayat ini. Jadi konstruksi qisasnya mesti kita pahami terlebih dahulu supaya ayatnya lebih mudah nanti kita insyaallah memahaminya. Jadi qisas itu jemaah sekalian, ya, di dalam hukum kita, di dalam syariat kita, ya, adalah berupa hukuman syar'i. Jadi qisas itu hukuman, ya, jenis hukuman itu syar'i. Syar'i ditetapkan oleh syari', oleh yang menetapkan syariat, oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk tindakan kriminal, ya, sebagai balasan, ya, tindakan kriminal, ya, berupa pembunuhan, ya, atau penghilangan nyawa, ya, dan mencederai, ya, atau menyebabkan luka, ya, pada seseorang, ya, yang dilakukan secara sengaja. Jadi hukuman syar'i yang diberikan kepada pelaku tindakan kriminal penghilangan nyawa atau, ya, menyebabkan luka fisik, ya, dilakukan dengan sengaja dan diberikan hukuman yang semisal sebagaimana dilakukan oleh pelaku. Jadi kalau dibunuh lagi, kalau menyebabkan luka, misalnya menghilangkan anggota tubuh, tangan hilang, maka dibalas lagi dengan menghilangkan tangannya. Yang kedua, ya, jenis hukuman yang kedua yang bertalian dengan qisas disebut dengan diyah. Diyah ini adalah denda, boleh dikatakan mungkin dalam bahasa kita denda atau tebusan, yaitu harta pengganti yang dibayarkan kepada ahli waris, ya, ahli waris korban, ya, untuk, ya, sebagai balasan, ya, pelaku tindakan kriminal itu, ya, diberikan maaf sehingga tidak lagi dijatuhkan kepadanya hukum qisas, ya. Atau yang kedua, diyah ini dibayarkan ketika tindakan penghilangan nyawa orang lain itu dilakukan dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, ya. Kalau dengan sengaja, istilahnya apa? Ada mens rea, ya kan? Ada niat untuk dia melakukannya. Dia memang mau membunuh misalnya begitu. Ada tindakan menghilangkan nyawa tapi tidak dengan niat. Misalnya, kalau dalam kitab-kitab fikih itu para ulama mencontohkan ketika seorang itu sedang berburu, ya kan? Berburu, ya, dengan membawa tembakan atau panah misalnya begitu, dia membidik rusa. Ketika dibidik rusa itu gitu ditembak, rusaknya pergi, kemudian di seberang sana ada petani misalnya sedang nyangkul, sedang apa gitu, kemudian peluru mengenai petani tersebut dan meninggal misalnya, ya, nyawanya hilang, melayang. Nah, si yang nembak ini tadi kan dia nggak sengaja, ya kan, atau khotoan. Atau ada yang disebut dengan syibhul amd, ya, seperti disengaja. Artinya ada niat dia untuk melakukan tindakan kejahatan, kezaliman kepada orang lain, tapi niatnya bukan untuk membunuh. Tapi ketika itu dilakukan ternyata korbannya meninggal.
Nah, ini namanya syibhul amad, ya. Contoh misalnya, ya, dia hanya ingin memukul saja, ya, memukul begitu ya. Ternyata ketika dipukul, ya, tadinya mau mukul punggung misalnya, kemudian orangnya bergerak, kemudian pukulan itu kena di kepala misalnya begitu, sehingga orang itu mengalami pendarahan hebat misalnya begitu dan kemudian meninggal. Nah, ini tadinya dia mau memukul saja, tapi kemudian ya, karena meleset dan seterusnya sehingga menyebabkan orang lain meninggal. Ini namanya syibhul amad. Jadi di dalam tindakan kriminal penghilangan nyawa orang lain itu ada 3 model, ya. Yang dilakukan secara sengaja, yang kedua karena kesalahan tadi tidak disengaja, yang ketiga ya syibhul amad. Syibhul amad itu seperti disengaja. Nah, ketiga-tiganya tentu memiliki perlakuan yang berbeda, ya. Adapun kisos itu ya diberlakukan kepada pelaku pembunuhan atau penghilangan nyawa orang yang dilakukan dengan sengaja. Jadi yang duanya tidak dikisos, ya, tidak dilakukan hukuman seperti dia melakukan perbuatan itu kepada korban. Jadi sekali lagi, yang dikisos hanya yang dilakukan dengan sengaja saja. Kemudian kisos ini boleh dilakukan atau hanya dapat dilakukan, ya, apabila si pelakunya adalah orang yang berakal, orang yang sudah baligh, ya, dan dia melakukan itu ya bukan ya dalam rangka atau bukan dengan alasan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Kalau dia melakukan itu memang alasannya dibenarkan oleh syariat, maka menjadi gugur bukan hukum kisos ini. Misal apa yang dibolehkan secara syariat, ya, algojo misalnya, ya, seorang algojo ya kan dia membunuh, ya, seorang eksekutor hukuman mati, ya, dia melakukan itu ya demi hukum gitu. Jadi itu tidak masuk ke dalam kategori yang memenuhi syarat untuk ditegakkan kepadanya kisos. Yang kedua, misalnya seseorang melindungi diri, hifdzun nafs, ya, melindungi diri. Ada rampok masuk ke rumahnya. Nah, ini juga kasus yang sempat viral dalam beberapa waktu yang lalu, yang belum lama, di Jogja atau di mana itu, ya kan? Ada jamret, ya kan? Kemudian dikejar, ya, dikejar oleh si korban dan kemudian dia terjatuh, ya kan? Dan meninggal dunia dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa dihukum. Kenapa? Si korban penjamretan yang kemudian menjadi pelaku pembunuhan. Kenapa? Ya karena dia dalam rangka melindungi dirinya, melindungi hartanya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi harus terpenuhi dulu syarat dan ketentuannya. Kemudian yang berikutnya, ya, kisos ini menjadi gugur, ya, apabila ada salah satu dari keluarga korban atau ahli warisnya, ya, yang memberikan maaf, ya. Misalnya si korban pelaku penghilangan nyawa ini, ya, ada 10 ahli warisnya. Dia seorang bapak, punya istri, punya anak-anak, bahkan mungkin masih punya orang tua. Jumlahnya 10. Salah satu saja dari 10 itu memberikan opsi ingin memaafkan, maka kemudian dengan demikian gugurlah hukum kisos darinya. Tinggal nanti kemudian berunding untuk menentukan diatnya berapa, dendanya berapa, tebusannya berapa. Jadi harus bulat, harus sepakat semuanya, harus aklamasi. Ya, istilahnya apa? Aklamasi, ya. Tidak hitung quorum, tidak hitung mayoritas, tapi harus aklamasi, harus semuanya sepakat. Nah, kemudian kalau sudah
demikian maka berubahlah menjadi diat hukumannya, tidak lagi kisos, ya. Berapa kemudian diatnya? Maka ini kembali kepada ketentuan hukum nanti perundang-undangan yang berlaku. Di antara para ulama berselisih pendapat ya di dalam menentukan atau bagaimana menentukan besaran daripada dia. Yang jelas ketika seseorang itu ya sudah diberikan pintu ampun oleh salah seorang dari ahli waris, maka kisos jatuh darinya, gugur darinya, dan kemudian berpindah hukumannya kepada tebusan atau diat. Ya. Jadi harus, sekali lagi harus bulat. Ya. Makanya kalau kita lihat pemberitaan yang terakhir itu di Saudi Arabia ada kasus pembunuhan ya, sampai kemudian satu kabilah itu ya turun ya dengan turun artinya mereka kompak ya untuk membujuk kabilah dari si korban, dan mereka kemudian siap membayarkan apapun asalkan diampuni ya, karena kalau ada satu saja yang kemudian tergoda dalam tanda petik begitu ya, ini ahli warisnya ada 10 tadi misalnya begitu, kemudian satu dibujuk begitu, luluh dia memaafkan, entah motifnya itu karena tawaran materi atau apapun, yang jelas dia kemudian mau memaafkan, maka kemudian tidak ada hukum mati, beralih kepada tebusan. Nah, kurang lebih seperti itu tentang hukum kisos. Nah, kisos itu dalam apa? Sekali lagi dalam penghilangan nyawa dan atau menghilangkan anggota tubuh atau melukainya ya, anggota tubuh melukainya. Apa saja anggota tubuh yang masuk ke dalam hukum kisos ya, secara eksplisit Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-45, kata Allah Subhanahu wa taala, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Jadi kisos itu kaitan dengan nyawa ya, jiwa. Wal aina bil aini, mata, menghilangkan mata atau melukai mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, kemudian kuping dengan kuping. Wasinna bis sinni, kemudian gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, demikian juga anggota tubuh yang lainnya yang terluka. Jadi itu bisa dikisos. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat ini ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambarannya ya tadi walaupun singkat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk menegakkan keadilan dalam penegakan hukum qisas ya. Kata Imam Ibnu Katsir, hukum qisas yakni dilakukan ketika motifnya itu pembunuhan dengan sengaja. Ya, berencana atau tidak berencana, yang penting ada niat. Mens rea ya istilahnya ya, kalau dalam hukum pidana kita. Ya. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan yang merdeka. Nah, ayat ini juga berlandaskan kepada satu peristiwa, kata Imam Ibnu Katsir, di mana ada dua kabilah ya, sebelum Islam ya, ini sudah dekat akan datangnya Islam di bangsa Arab. Pada saat itu mereka dua kabilah ini bersiteru, bersitegang, melakukan peperangan ya. Kemudian di antara mereka ada yang terbunuh, ada yang kemudian luka-luka, korban luka. Kemudian yang terbunuh itu ada hamba sahaya, ada perempuan, ya, laki-laki udah jelas mereka yang bertikai, mereka yang berperang. Tetapi kemudian ya, berlalunya waktu mereka belum saling mengkisos satu sama lain. Ya. Kemudian turunlah ayat ini memberikan penegasan bagaimana kemudian kisos itu kalau mau ditegakkan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya. Cara menegakkannya ya, yang hur dengan yang hur, yang orang merdeka dengan orang merdeka lagi. Dari sana berapa orang yang merdeka, yang meninggal, siapa pelakunya, dari sebelah sini dibunuh.
Dari sana budak yang meninggal, ya, pelakunya budak juga di sebelah sini, kemudian dieksekusi. Kemudian wanita pun demikian dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ya ketika mereka sudah masuk Islam. Yang menarik adalah apa jemaah sekalian? Bahwa berarti hukum qisas ini adalah hukum lama, hukum positif di Arab pada saat itu meskipun Islam belum datang. Hanya saja mereka menegakkannya tadi dengan ketidakadilan. Artinya ini hukum sudah dari zamannya Nabi Ibrahim turun temurun, dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu turun menurun berlaku di Jazirah Arab. Ya, di Jazirah Arab ini orang-orang jahiliyah nih yang mereka dari tadi kita ceritakan ini tentang qisas itu adalah orang-orang jahiliyah yang mereka mengerjakan atau menegakkan atau hukum positif mereka itu adalah di dalamnya adalah hukum qisas, walaupun dalam implementasinya ternyata banyak penyimpangan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW diluruskan kembali, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Kemudian ayat ini sampai al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ini kutipan ayat ini, potongan atau penggalan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir mansukh. Mansukh itu dicabut hukumnya. Ya, dicabut hukumnya. Jadi tidak berlaku, direvisi, diamandemen oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamandemen diganti oleh surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha tadi annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ya, ayat ini digantikan, diamandemen ya oleh Al-Maidah ayat 45. Sehingga di dalam hukum qisas yang terbaru pasca amandemennya ini maka tidak lagi dibedakan, pokoknya kalau membunuh ya berarti balasannya dibunuh. Kalau itu dilakukan dengan sengaja. Ya, tidak lagi dibedakan ini perempuan ya membunuh perempuan, bagaimana kalau perempuan dibunuh oleh laki-laki menjadi tidak sepadan. Nah, tidak ya. Dengan adanya ayat surat Al-Maidah ayat 45 ini maka qisas itu tidak lagi diklasifikasi tadi al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Gender tidak berlaku lagi, dihukumi sama ya, dihukumi sama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Maka kini sekali lagi ya, laki-laki maupun perempuan ya kalau urusannya nyawa maka itu dianggap sama ya, kriminalnya, hukumannya juga sama ya, berdasarkan Al-Maidah ayat 45 tadi annan nafsa bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Imam Ibnu Katsir di sini menyatakan ada beberapa permasalahan yang di-highlight oleh beliau dalam masalah fikih di mana menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama dalam mazhab Abu Hanifah bahwa kalau seorang yang merdeka melakukan tindakan kriminal menghilangkan nyawa seorang hamba sahaya ya, maka dihukumi sama, berlaku kepadanya qisas. Ini pendapat mazhab Hanafi, bahkan Imam Abu Hanifah ya. Sebagaimana Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnu Abi Laila, kemudian Imam Dawud, kemudian juga diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Mas'ud, dari Sa'id bin Musayyib, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Imam Qatadah ya. Mereka berpendapat dengan pendapat tersebut ya, bahwa kalau ada seorang tuan menyiksa budaknya sampai menghilangkan nyawanya maka tuannya harus dihukum mati, dikisos. Tetapi pendapat ini menyelisihi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Kenapa? Ya. Karena mayoritas ulama mereka menganggap bahwa kalau ada seorang yang merdeka menghilangkan nyawa hamba sahaya maka tidak bisa dihukum qisas.
Kenapa? Karena hamba sahaya itu adalah sesuatu yang diperjualbelikan, meskipun dia adalah manusia, tapi adalah dia sesuatu dikiaskan seperti barang, ya, bisa dimiliki, bisa diperjualbelikan, dan bisa dihibahkan serta bisa dihadiahkan, bisa ditransaksikan. Ya. Sementara orang yang merdeka tidak seperti itu. Ya, dia menjadi manusia seutuhnya, jadi tidak berbanding. Ya, jadi dikiaskanlah kepada sesuatu yang bisa dimiliki, laksana barang ataupun kepemilikan yang lainnya. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hal ini, ya, telah pernah membeda-bedakan, ya, bahwa Rasul mengatakan misalnya la yuqtalul muslim bi kafir. Tidak boleh seorang muslim, ya, yang membunuh orang kafir kemudian dikisos. Tidak boleh katanya. Nah, berdasarkan hadis ini kalau karena orang kafir saja tidak boleh, yang dia itu merdeka, apalagi kalau hamba sahaya. Ya. Dan berdasarkan kepada pendalilan-pendalilan yang lainnya. Nah, ini menjadi permasalahan dalam masalah fikih, masalah ijtihad. Yang kedua, berdasarkan ayat yang kita kaji tadi, surat Al-Baqarah 178, Imam Hasan Al-Basri dan Imam Atha berpendapat bahwa seseorang laki-laki tidak bisa dikisos karena perbuatannya menghilangkan nyawa seorang perempuan. Nah, ini juga pendapat ada dalam pendapat fikih, dan itu pendapat yang masyhur, tetapi pendapat ini juga menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Karena mayoritas ulama, ya, berpendapat, ya, sudah tidak ada lagi perbedaan gender, ya, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 45 tadi. Permasalahan yang ketiga yang muncul, kata Imam Ibnu Katsir, adalah ketika ada satu orang menjadi korban pembunuhan banyak orang, korban keroyokan, ya, atau mungkin pembunuhan berencana, yang merencanakan orang yang berbeda, eksekutornya orang yang berbeda, yang memfasilitasi dan seterusnya orang yang berbeda, yang terlibat banyak orang, tapi korbannya satu. Nah, ini bagaimana? Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa orang banyak atau sekelompok orang dapat dijatuhi hukuman mati seluruhnya apabila terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain meskipun korbannya cuma satu orang. Dan ini dikuatkan oleh perkataan atau pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan lau tamlau alaihi ahlus Sana'a laqataltuhum. Nah, kalau ada satu orang, nah, yang terbunuh, ya, dan dilakukan pembunuhannya itu secara serentak atau secara kompak, semua orang Sana'a terlibat. Sana'a itu ibu kota Yaman, ya, sampai sekarang namanya juga Sana'a, ya. Maka kata Umar bin Khattab, maka semua orang Sana'a akan aku jatuhi hukuman mati meskipun korbannya satu. Perkataan ini disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika ada seorang anak, ya, dibunuh oleh 7 orang pelaku tindakan pembunuhan. Jadi 7-7-nya dijatuhi hukuman mati. Bahkan kata Umar, jangankan 7, satu Sana'a pun, satu kota ini kalau semuanya terbukti berkontribusi atau terbukti ikut andil di dalam melakukan tindakan kejahatan penghilangan nyawa tersebut, maka akan aku jatuhi hukuman mati keseluruhannya, katanya, satu kota. Dan ketika Umar bin Khattab melakukan tindakan hukum tadi itu, mengambil kebijakan hukum itu, tidak ada seorang sahabat pun yang ada pada saat itu maupun tabi'in yang menyelisihinya. Jadi dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir itu menjadi ijma', dan ijma' itu memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat, ya.
Karena sumber hukum kita itu di dalam kita berislam ini, beragama ini, syariat itu pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama, ya. Kesepakatan para ulama itu didapat, ya, apabila ada ulama, ya, secara teknis yang berpendapat atau yang melakukan sesuatu, ya, pada saatnya ulama-ulama yang ada pada saat itu tidak ada yang menyelisihi, artinya setuju, ya. Baik setuju itu kemudian dikatakan dengan narasi, ya, dengan kemudian memberikan testimoni, atau mereka diam, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menyelisihi, maka ini menjadi ijma', ya. Jadi ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti, ya. Itu dalam istilah usul fikihnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Namun demikian, ya, ada ulama yang berpendapat, diantaranya Imam Ahmad, bahwa tidak bisa kelompok orang banyak, ya, dihukum mati keseluruhannya lantaran menghilangkan nyawa satu orang, ya. Jadi tidak berbanding kalau kata beliau. Tetapi sekali lagi ini adalah pendapat, dan kita yang berlaku tentunya adalah pendapat jumhur ulama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya. Jadi kalau seorang menghilangkan nyawa, maka kemudian di dalam hukum Islam, kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka vonisnya apabila terbukti nanti setelah proses persidangan tentunya, apabila terbukti maka berarti vonisnya yang pertama dijatuhi hukuman mati. Dengan catatan kapan dijatuhi hukuman mati? Apabila pertama terbukti dia melakukan tindakannya itu dengan sengaja. Yang kedua, apabila tidak ada keluarga dari ahli waris korban yang memberikan maaf satu orang pun. Ya, kalau ada yang memberikan maaf walaupun cuma satu orang di antara sekian banyak ahli warisnya, maka gugurlah hukuman mati itu, menjadi dirubah menjadi opsi yang lainnya, yaitu membayar denda, membayar tebusan. Ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa yang diberikan ampunan untuknya min akhihi, ya, min akhihi dari saudaranya, syai'un, ya, sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf, maka dia harus mengikutinya dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka keluarga yang menjadi korban tadi itu harus melakukannya dengan baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan kemudian si pelaku juga harus menunaikan apa yang menjadi kesepakatannya dengan keluarga korban untuk membayarkan tebusan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini, ya, walaupun di sini Imam Ibnu Katsir tidak menyebutkannya, tapi di ayat yang lain nanti yang bertalian beliau menyebutkan bahwa ada kata-kata faman ufiya lahu min akhihi. Ini tentang persaudaraan sesama muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diberikan maaf untuknya dari saudaranya. Lihat. Ini konteksnya adalah seorang muslim dibunuh oleh orang muslim yang lain, yang melakukannya sama-sama muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala mendorong orang itu untuk mencoba memberikan maaf dengan firman-Nya min akhihi, dari saudaranya. Jadi si pelaku itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saudara, supaya orang terketuk hatinya bahwa dia juga saudara, ya, sesama muslim. Itu satu. Yang kedua, bahwa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu di atas persaudaraan-persaudaraan yang lain. Jadi persatuan umat itu sesuatu yang mahal, menjadi prinsip, bahkan menjadi bagian daripada akidah Islam. Sehingga orang yang membunuh saja masih tetap dianggap saudara. Nah, ini hikmahnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka kalau dia kemudian memberikan maaf, maka sebagai konsekuensinya si pelaku
tindakan kriminal ini harus membayar dia kalau dia melakukannya secara sengaja. Tadi pembunuhannya secara sengaja. Ya, dimaafkan, maka berarti harus membayar, kemudian dia membayar dia. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka keluarga yang memberikan maaf dan kemudian beralih tuntutannya itu atau vonisnya si pelaku ini dari hukuman mati, qisas, menjadi membayar dia, maka keluarga yang lainnya harus mengikuti. Ini konsekuensinya begitu. Kan tadi kita contohkan ada 10 keluarganya yang ngampuni 1, maka ini semuanya insya Allah sudah memahami mereka hukum. Maka berarti yang ini kemudian jangan berbuat ya, atau mengambil tindakan hukum sendiri-sendiri atau melakukan tindakan sendiri di luar konteks hukum. Misalnya akan yang memaafkan bukan saya, kata yang 9. Kemudian dia melakukan ya siasat-siasat misalnya begitu, merencanakan sebuah perencanaan bagaimana kemudian supaya terbalaskan misalnya kekesalannya atau bahkan dendamnya, waliyadzubillah. Maka enggak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kemudian dari pihak pelaku ya, maka dia harus melakukan itu juga dengan baik. Imam Ibnu Katsir mengatakan wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ada ulama yang berpendapat bahwa untuk menentukan besaran jumlah diat maka juga harus dipertimbangkan kemampuan ya, si pelaku. Jangan sampai kemudian dia memberikan ampun tapi dengan diat yang kemudian tidak rasional. Tidak mungkin dia bisa memenuhinya seumur hidupnya, mau usaha apapun ya, bahkan mungkin menjual dirinya pun gak terbayarkan. Nah, ini menjadi suatu hal yang sia-sia, menjadi suatu hal yang percuma. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mendorong agar ketika menentukan diat ya, bermusyawarah ya, semuanya intinya kemudian memberikan ampunan dan kemudian tidak memberatkan. Artinya ya kalau orang itu mampu ya silahkan kemudian disepakati seperti apa gitu, atau bahkan ada diat al-mithl ya, atau diatnya disesuaikan dengan yang ada pada keputusan hakim misalnya seperti itu. Bahkan ada pendapat, kata Imam Ibnu Katsir ya, Imam Malik rahimahullahu taala di dalam riwayat Ibnu Qasim ya, dari Imam Malik, dan ini riwayatnya masyhur ya, dan juga Imam Abu Hanifah serta beberapa ulama dari mazhab Syafi'i ya, bahkan di antara salah satu pendapat Imam Syafi'i ya, kan pendapat Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaulul jadid ya. Di antara satu qaulnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa laisa liwaliyyid dam an ya'fu 'ala diya illa biridhal qatil. Seorang ahli waris ketika dia ingin memberikan maaf, maka dia tidak boleh menentukan besaran diatnya sendiri, tapi harus bermusyawarah, bersepakat dengan pelaku kriminalnya. Apakah dia mampu atau tidak mampu, apakah dia ridha ya dengan besaran dendanya sekian dan seterusnya. Sampai ada pendapat seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Firna bi fadlillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Ketika ada opsi yang membunuh dengan sengaja tadi itu tidak dijatuhi qisas tetapi membayar diat, maka ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, warahmah, dan bentuk rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat ini, kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada pada syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.
tidak dalam syariatnya Nabi Isa, tidak juga dalam syariatnya Nabi Musa, tidak dalam Taurat, tidak dalam Injil. Bahwa kalau dulu ya dalam syariat terdahulu itu kalau orang membunuh ya dikisos, dibunuh lagi. Atau kalau keluarga memaafkan, ada juga syariat yang berikutnya, kalau keluarganya memaafkan maka kemudian tidak ada diat, artinya maaf dengan sukarela tanpa imbalan. Tapi di dalam syariat kita ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan 3 pilihan. Dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, karena sebagai syariat penyempurna, maka dijadikan pilihan, alternatif, opsi-opsi, sehingga hakim di dalam memutuskan keputusannya nanti di pengadilan ada 3 opsi yang bisa diambil untuk menjadikan keputusan mana yang kemudian memenuhi persyaratan. Opsi yang pertama ya dikisos kalau ada, dia melakukannya dengan sengaja begitu dan memenuhi unsur-unsurnya ya, dan seterusnya persyaratannya. Yang kedua, atau dimaafkan oleh salah satu atau oleh keluarganya, dan ketika dimaafkan keluarga boleh meminta tebusan, meminta denda. Atau yang ketiga, dimaafkan secara sukarela, tidak perlu ditebus, sudah dimaafkan saja. Memang dia sudah takdirnya meninggal, harus dalam kondisi misalnya terbunuh dan seterusnya, dan orangnya sudah menyesali perbuatannya, minta maaf, berubah dan seterusnya. Selama masa proses persidangan misalnya 2 tahun berjalan, dia juga menunjukkan perubahan itu sangat signifikan, sehingga itu menjadi pertimbangan hakim menawarkan kepada keluarga misalnya, dan seterusnya, kata keluarga ya sudah dimaafkan tanpa harus membayar apapun, itu boleh. Jadi ada 3 opsinya. Nah, ini semua adalah takhfifum mir rabbikum warahmah, merupakan rukhsah, keringanan, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun umatnya umat khusus, yaitu mereka pelaku kejahatan, pelaku tindakan kriminal, menghilangkan nyawa orang lain. Warahmah ya, dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan takhfif dan rahmah? Ini menunjukkan bahwa nyawa itu sangat mahal. Nyawa itu sangat mahal, tidak terbayarkan, tidak tergantikan. Bahkan kalau kita lihat kenapa syariat itu ada, yaitu untuk melindungi 5 hal yang disebut dengan maqasid asy-syariah, tujuan diberlakukannya syariat. Di antaranya adalah hifdzun nafs, untuk menjaga keberlangsungan hidup, menjaga nyawa. Jadi kenapa ada syariat Islam? Ya supaya keberlangsungan hidup manusia ini abadi, kontinu, berkesinambungan dan seterusnya. Nah, itu tujuan syariat itu. Maka kalau ada opsi memungkinkan untuk orang itu tidak dibunuh meskipun dia pembunuh, ya, maka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintunya. Dengan cara apa? Kalau memaafkan keluarganya, ya, dan seterusnya. Memaafkan secara tulus, murni, tanpa imbalan boleh, atau memaafkan dengan syarat membayar imbalan juga tidak masalah. Nah, tetapi kemudian itu menurunkan orang yang tadinya harus dibunuh menjadi tidak dibunuh. Maka itu menjadi sekali lagi takhfif, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menjadi bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba meskipun dia pelaku kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau pelaku kejahatan pembunuhan. Yang kedua hikmahnya lagi, kata Imam Ibnu Katsir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada umat ini melalui dibolehkannya memakan harta tebusan. Ya, memakan harta tebusan. Ya. Jadi hartanya itu menjadi halal. Ya, menjadi halal, dan jangan orang itu kemudian merasa bersalah untuk memakan harta itu. Aduh, ini kan hartanya hasil tebusan gara-gara anaknya misalnya begitu, orang keluarga itu gara-gara anaknya meninggal, terbunuh begitu. Ini kayak kita lagi makan anak kita sendiri misalnya, ketika duitnya itu dibelikan sate, dibelikan daging, dibelikan makanan yang lain dan seterusnya begitu. Enggak, jangan ada perasaan itu, karena ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan untuk memakan atau mengambil diat tersebut. Dan sekali lagi, ini tidak ada pada syariat sebelum kita.
Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim." Nah, ini untuk keluarga korban. Ya, penutup ayat ini untuk keluarga korban. Kata Allah, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, ya, ini setelah disepakati, ya, atau setelah ada salah seorang dari keluarga yang memaafkan, kemudian yang nggak puas, yang nggak memaafkan, jangan sampai mengambil tindakan masing-masing, tidak boleh. Faman i'tada ba'da dzalika, atau sudah dimaafkan sekarang besoknya udah diponis akhirnya di pengadilan, besoknya berubah pikiran kemudian dia mengambil tindakan sendiri, ini juga tidak boleh. Atau mengambil tindakan sendiri sebelum ya keputusan hukum yang mengikat, keputusan pengadilan yang mengikat. Misalnya biasanya kalau di hukum kita kan sebelum salah satu di antara proses dalam penegakan hukum itu ada namanya rekonstruksi, ya kan, di mana pelaku itu diminta untuk memperagakan bagaimana kejadian itu berlangsung dan seterusnya. Kan sering di berita-berita kemudian pada saat proses rekonstruksi itu keluarga korban yang nggak terima, kemudian si pelaku di situ lagi rekonstruksi bersama kepolisian misalnya atau kejaksaan atau siapa yang melakukannya itu, kemudian dikeroyok. Nah, ini tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim." Maka orang yang melampaui batas, ya, menyelisihi kesepakatan, menyelisihi hukum, ya, ba'da dzalika falahu adzabun alim, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa yang pedih. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ya. Apalagi kalau gambarannya tebusannya diambil, setelah tebusannya didapatkan kemudian keluarga yang mengambil tebusan itu melakukan tindakan balas dendam. Nah, ini lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, namun ini hadis terdapat perawi yang dhaif padanya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man usiba biqatlin aw khabalin fa innahu yakhtaru ihda thalath." Orang yang ketimpa musibah pembunuhan, ya, jadi keluarga korban, dia bisa memilih salah satu dari 3 opsi. Imma an yuktas, yang pertama ya minta untuk dikisos, pelakunya juga dihukum mati setimpa, wa imma an ya'fu wa imma an ya'khudhad diyah, atau dia memberikan maaf tanpa imbalan, atau dia memberikan maaf untuk mengambil diyat. Ya, ini tidak mengapa. Faman arada fa in arada ar-rabi'ah fakhudhu ala yadayhi wa man yatada ba'da dzalika falahu naru jahannam khalidan fiha. Dan barang siapa yang mengambil opsi yang keempat, padahal dari Rasul opsinya cuma 3, kalau dia ngambil opsi yang keempat, maka kata Rasulullah SAW, maka ambillah kedua tangannya belenggu, kemudian orang itu nanti akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La u'afi rajulan qutila ba'da akhdhi diyah atau kama qala Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada maaf bagi orang yang melakukan pembunuhan, ya, setelah dia mengambil diyah. Jadi keluarga yang udah ngambil tebusan, ya, kemudian habis itu melakukan tindakan balas dendam, maka itu, ya, yang melakukan tindakan balas dendam itu setelah putusan final dari pengadilan yang mengikat, ya, maka kemudian tidak ada pilihan yang tidak 3 tadi, dia langsung dikisos. Dia langsung dikisos. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ini ayat yang kemudian harus kita fahami secara baik, kemudian ya kita renungkan, kita fahami, dan kita kampanyekan di ayat ini. Ayat ini juga sangat bagus, ya, sangat ya, harus untuk dijadikan bahan renungan oleh teman-teman aktivis HAM, yang mereka mengatakan bahwa hukum
man mati itu tidak manusiawi, tidak relevan, tidak ini, tidak itu, tidak banyak ya a i u e o alasannya ya, maka harus merenungkan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 179, walakum fil qisasi hayat ya ulil albab. Ini Allah menarik sekali ya. Kalau kita lihat diksinya sangat menarik sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayat, dan untuk kalian dalam syariat qisas ini adalah keberlangsungan kehidupan. Wahai orang yang berfikir, kata Allah, wahai orang yang cerdas. Ini yang disuruh sama Allah untuk memikirkan ini orang yang cerdas, yang intelektual, ya, yang punya intelektual. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya ini, di dalam syariat qisas, di dalam hukum qisas ini ya, terdapat hikmah yang begitu besar untuk kalian. Jadi dampak positifnya itu sangat besar, dan itu untuk kalian, bukan hanya untuk keluarga korban, tapi untuk manusia ya, untuk kemanusiaan ya. Kenapa? Sebab kata Imam Ibnu Katsir, hukum ini melindungi kehidupan. Meskipun kalau dilihat sepintas ya, seolah-olah ini bertentangan dengan kehidupan, tapi justru ya, ini adalah ayat perlindungan kehidupan. Hukum perlindungan kehidupan itu sendiri, untuk keberlangsungan kehidupan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ulil albab, hai orang-orang yang cerdas, yang berpikir, yang intelek ya, pikirkan ini. Kenapa? Sederhana saja kata Imam Ibnu Katsir, kalau seorang pembunuh itu yang mau membunuh itu ya, dia tahu konsekuensi, dia sadar hukum, dia faham hukum bahwa orang yang membunuh itu akan diberlakukan kepadanya, dijatuhkan kepadanya hukuman, yaitu dengan dijatuhkan pembunuhan, dibunuh, dihukum mati sebagaimana dia melakukan itu kepada korbannya, maka ya, orang semuanya akan berpikir ulang, berpikir 2, 3 kali, 100 kali untuk melaksanakan tindakan kejahatan penghilangan nyawa orang lain ya. Maka ketika itu ya, keberlangsungan hidup manusia akan terjaga. Maka di dalam kitab-kitab terdahulu kata Imam Ibnu Katsir, itu pembunuhan itu ya, tindakan kejahatan pembunuhan itu ya, hukumannya dibunuh lagi. Jadi qisas, tidak ada pilihan. Atau kalaupun ada pilihan mau dimaafkan ya dimaafkan sekalian gitu, supaya yang hilang tidak 2 nyawa ya. Tapi ketika kehidupan manusia berkembang dan seterusnya, maka semakin dipertegas lagi untuk efek jera ya. Maka al-qatlu anfalil qatli, hukuman mati itu justru akan mencegah kematian, jatuhnya angka kematian yang lain ya. Kata Imam Ibnu Katsir, al-qatlu anfa lil qatli, hukuman mati menutup jalan pembunuhan atau kematian akibat kriminal pembunuhan. Maka kalau dalam bahasa Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya. Kemudian kata Abul Afiyah, Imam Abul Afiyah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberlangsungan hidup melalui syariat qisas. Bagaimana itu terjadi? Kata beliau, betapa banyak orang jahat yang ingin membunuh ya, kemudian dia menggugurkan niatnya lantaran dia takut dirinya dibunuh, dijatuhi hukuman mati ya. Sekali lagi ya, ini ya alhamdulillah kita bersyukur ya di Indonesia hukuman mati itu masih menjadi bagian daripada hukum yang berlaku ya. Di beberapa negara kan sudah tidak lagi begitu, karena dianggap
ini bertentangan dengan prinsip dasar atau hak dasar manusia, hak asasi manusia, dan itu termasuk hak yang paling dasar. Ya, tetapi ya, Islam bukan tidak memandang itu, tapi justru Islam ya lebih visioner lagi, lebih tajam lagi, lebih jauh lagi melihatnya, bahwa bukan kemudian ketika hukuman mati itu menjadi suatu opsi untuk menjadi hukuman bagi pelaku pembunuhan, justru itu akan mencegah terjadinya pembunuhan-pembunuhan yang lebih banyak atau penghilangan-penghilangan nyawa yang lebih banyak lagi. Ya ulil albab, hai orang-orang yang berfikir, kata Allah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kritis, orang-orang yang berfikir, ya, ulul albab, la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul menjadi orang yang bertakwa dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dapat menimbulkan dosa, bertakwa dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Inilah penafsiran dari kedua ayat surat Al-Baqarah, ayat 178 dan 179. Kaitannya adalah dengan kisos, ya, dan hukum kisos tentu di Indonesia belum menjadi hukum positif, ya. Meskipun negara kita adalah negara Islam, mayoritas penduduk kita adalah Muslim, ya, tetapi belum semua, ya, keseluruhan daripada syariat, ya, menjadi hukum positif di kita. Namun upaya-upaya ke sana, alhamdulillah kita apresiasi, selalu ada, ya, yang mengupayakan, dan tidak sedikit hukum-hukum Islam juga sudah menjadi hukum positif, ya, di negara kita, ya, terutama kaitannya dengan hukum menikah, hukum waris, ya, ahwal saksiyah, ya. Kemudian ada juga beberapa hukum-hukum yang lain yang sudah diakomodir di dalam hukum-hukum KUHP, dan juga baik perdata maupun pidana, ya. Alhamdulillah, ya. Kita syukuri itu dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi tentunya. Dan kemudian sekali lagi bahwa qisas ini ketika disyariatkan di dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang bagaimana memberlangsungkan kehidupan ini, ya, yang mendirikan syariat ini, yang menjadikan syariat ini, ya, Allah Maha tahu bahwa justru dengan diberikannya atau ditegakkannya hukum qisas ini akan menjunjung tinggi, ya, hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia itu menjadi suatu hal yang harus diupayakan, termasuk di negara kita, ketika itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu makna daripada ketuhanan yang Maha Esa itu artinya berarti harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan bagi kita orang Islam itu adalah nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kampanye hak asasi manusia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak menjadi isu, tidak boleh menjadi sesuatu yang diangkat, ya, atau ditanggapi oleh kita, ya, sebagai satu isu hak asasi manusia. Karena syariat, hukum Pancasila dan hukum Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi suatu hal yang menjadi rujukan semua hukum yang berlaku di negara kita, ya. Dan Al-Quran dan Sunnah ada di dalamnya, ya. Itu diakomodir oleh terutama sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan kaitan dengan penafsiran terkait dengan hukum qisas dan hikmah daripada hukum qisas. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi nanti dengan kaitan wasiat, ya, hukum wasiat untuk orang yang meninggal atau untuk orang yang mau meninggal dunia. Hadza wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup jelas. Kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah taala sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita selalu ada di atas kebenaran, ketaatan, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa.
Ya, sebagaimana tadi ayat ini ditutup, ya ulil albab la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi